Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Ma'rifah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja yang akan saya laksanakan di unit kerja saya, SMA IT Baitur Rahman Utama. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning pada materi suhu dan kalor, submateri perpindahan kalor secara konveksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk kembali. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Naila untuk memimpin doa. Sekarang Ibu mau melakukan absensi. Pertama, Yusril hadir. Muhlis? Alwi? Alia? Efril? Intan? Mahrepa? Ilmi? Rifki? Sakit, semua banyak yang sakit. Naila? Raji? Sebelum melakukan pembelajaran, biar fokus, kita melakukan ice breaking dulu. Oke, semuanya silahkan berdiri dulu. Oke. Kalau kata Ibu tepuk nyamuk. Kayak nyamuk kecil kan? Jadi terus kalau gajah apa? Bentuknya apa? Besar. Tepuk gajah. Oke. Kalau Ibu bilang tepuk jerapah, jerapah itu apa? Tinggi. Jadi tepuk jerapah. Oke. Kalau tepuk nyamuk? Tepuk jerapah? Masih salah. Tepuk jerapah? Tepuk gajah. Tepuk nyamuk. Oke, tepuk jerapah. Tepuk nyamuk. Tepuk gajah. Oke, sudah. Sudah fokus, silakan duduk kembali. Kemarin kita sudah belajar apa saja? Masih ingat? Tentang Oke, masih ingat kalor itu apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Boleh Alia. Kalor adalah perpindahan energi dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Oke. Jadi kalor itu energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Oke, kemudian kalornya perpindahan kalor secara konduksi itu apa? Oh ya, boleh Intan. Perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikelnya. Oke, ya bagus. Jadi perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Oke, masih ingatlah materi pada minggu kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kalor dan perpindahan kalor secara konduksi. Nah, hari ini kita akan membahas hal yang berkaitan tentang yang ada di gambar ini. Nah, kalian lihat ini apa? Kira-kira orang lagi apa? Merebus air. Nah, kalau merebus air, pada saat kita merebus air, kira-kira bagian mana yang duluan panas? Oh, yang di bawah ya. Kira-kira kenapa yang duluan bawah lah? Oh, yang duluan kena api. Oke. Kemudian bagaimanakah pergerakan gelembung airnya saat kita merebus air? Kira-kira bergerak ke atas lah, gelembungnya dari bawah ke atas. Nah, oke. Nah, untuk menjawab hal-hal
yang berkaitan dengan pertanyaan ini, maka hari ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor secara konveksi. Nah, pada minggu kemarin kan kita sudah mempelajari perpindahan kalor secara konduksi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang yang bagian konveksinya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan terjadinya perpindahan kalor secara konveksi. Kemudian yang kedua, merumuskan persamaan matematis hubungan laju kalor konveksi. Kemudian yang ketiga, menerapkan konsep perpindahan kalor secara konveksi pada permasalahan. Yang keempat, melakukan percobaan. Kelima, menganalisis data. Kemudian yang keenam, mempresentasikan hasil percobaan. Nah, di atas meja sana sudah Ibu siapkan alat dan bahan untuk percobaan perpindahan kalor secara konveksi. Materi konveksi ini Ibu sudah menyiapkan e-modul. Silahkan kalian barcode dulu. Ya, boleh masing-masing barcode dulu e-modulnya sebagai bahan untuk kalian belajar. Nah, untuk menjawab soal-soal yang Ibu tampakkan tadi, maka hari ini kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD 4. Jadi, untuk LKPD 4 ini nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Supaya adil, kelompoknya kita bagi secara acak. Oke, kita pakai online aja bagi kelompoknya. Sekarang kita lihat hasil dari pembagian kelompoknya. Oke, kelompok 1, Intan, Efril, Ilmi, dan Raji. Kelompok 2, Yusril, Alia, Muhlis, dan Naila. Oke, silakan masing-masing kelompok untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, silakan bentuk kelompok masing-masing. Kelompok 1, sini kelompok 2. Kemudian nanti alat dan bahannya ambil satu kelompok, satu lah. Sudah Ibu bagi di sini. Oke, sudah diambil alat dan bahannya. Nah, itu adalah alat dan bahan untuk percobaan di LKPD yang keempat ini. Nah, silakan kalian lakukan percobaan nanti sambil Ibu bimbing sesuai dengan arahan yang ada di LKPD ya. Nanti kalau ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan. Kalau bingung, nanti boleh ditanyakan.
Perjawaban yang pertama tadi yang kertas itu sudah pergerakan kertas. Jadi jangan sampai kena itu termometernya. Jangan sampai kena ininya. Yang ya. Waktunya ini suhu awal, ini pertambahan suhunya. Ini suhu awal pengen ukur dulu kan. Tambah 30. Iya, iya. Misalnya suhu awalnya 20, kita jadi Tambah. 20. Iya. Ya, betul. Iya, diukur dulu suhu awalnya. Apa? Suhu awalnya itu di T apa? Ya, T1. 32 derajat Celcius. 32. Itu, iya, itu waktunya. Kalau di sana suhunya, suhu akhir berapa? Ini. Penambahan 2-nya. Iya, ini sama ini dijumlahkan. Iya. Waktunya dari ini menuju ini berapa? Waktunya tadi sudah dihitung belum? Oh iya, betul. Nyalakan timernya. Bismillah. Ya. Ini sudah percobaan ke 2. Waktunya diubah ke sekon. Ya. 2 menit 46 detik berapa sekon? 120 ditambah 46. Oke, semuanya sudah selesai? Oke, sekarang waktunya kalian melakukan apa? Presentasi hasil percobaan. Oke, supaya adil kita akan mengundi siapa yang akan melakukan presentasi. Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 yang akan presentasi adalah Oke, langsung aja April presentasi dulu. Semangat April. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Jika demikian, bagaimana hubungan
seluruhnya. Percobaan ketiga, hubungan antara konveksi dengan kenaikan suhu. 1. Bagaimana waktu pemanasan laku, laju konveksi sama dengan nama waktu pemanasan, semakin lama. 2. Semakin besar atau semakin kecil, semakin besar. Kemudian kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih April. Oke. Sekarang kelompok berapa lagi presentasi? Kelompok 2. Oke. Kita undi siapa yang berhak untuk presentasi. Kelompok 2 lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang beruntung untuk melakukan presentasi adalah Oke, selamat Naila. Silakan Naila untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD yang kami kerjakan tadi. Percobaan 1, aliran konveksi dalam air. Bagaimanakah pergerakan kertas sebelum air dipanaskan berada pada dasar air? Dan bagaimanakah hubungan antara laju kalor konveksi dengan luas menampak? Hubungan antara laju kalor konveksi sebanding dengan luas menampak. Percobaan 3, hubungan laju kalor konveksi dengan kenaikan suhu. Analisis data, bagaimana waktu pemanasan semakin lama, semakin besar atau semakin kecil, semakin besar. Kesimpulan percobaan, perpindahan kalor secara konveksi adalah proses pembatan kalor diikuti oleh molekul dan perakaranya. Inilah yang dinamakan proses konveksi. Persamaan matematik perpindahan kalor secara konveksi adalah U per T sama dengan K dikali K dikali delta T. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus tadi sudah kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi ada perbedaan lah antara kelompok 1 dan kelompok 2 hasil dari percobaannya. Analisisnya sama. Oke, tadi kalian sudah melakukan apa? Percobaan. Iyalah. Ada berapa percobaan yang kalian lakukan? 3. Oke. Tadi ada yang diskusi pertama itu percobaan tentang bagaimana aliran konveksi dalam air. Jadi yang pertama-tama kalian lakukan tadi apa? Ada kertas-kertasnya diapain dulu? Disobek-sobek sampai kecil. Nah, ketika sebelum airnya dipanaskan, gerakan kertasnya seperti apa? Di bawah. Bergerak-gerak lah? Enggak. Diam aja. Oke. Jadi itu yang pertama, kalau sebelum dipanaskan airnya cuma diam ya. Kertasnya cuma diam. Kemudian ya kalau yang ketika airnya dipanaskan, kertasnya seperti apa? Naik? Oh, naik ke atas ya Intan ya. Jadi bergerak begitu ya, dari bawah ke atas begitu berputar. Oke. Oke, jadi tadi sudah kalian lakukan mengenai aliran konveksi dalam air. Sudah lihat bagaimana pergerakan kertas tadi yang menunjukkan bahwa itu juga pergerakan partikelnya, partikel air. Oke, sekarang yang kedua tadi kalian melakukan percobaan tentang hubungan laju kalor konveksi dengan luas penampang. Nah, untuk percobaan yang kedua ini, yang bedanya apa tadi? Jenis gelasnya ada yang berapa? 50, 100, 200. Oke. Kalau jenis gelasnya ini beda, diameternya sama apa beda? Beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, seperti itulah. Oke. Dari hasil percobaan yang kalian lakukan, ketika ini apanya nih? Pertambahan suhu. Ketika pertambahan suhunya sama, maka waktu kalian memanaskan ini seperti apa?
waktu pemanasannya. Jadi kalau ukuran gelasnya semakin besar, maka waktu pemanasannya semakin kecil, semakin apa? Semakin kecil, semakin cepat apa lambat? Semakin cepat. Oke. Jadi intinya hubungan laju kalor konveksi, dengan luas penampang hubungannya apa? Sebanding. Oke. Kemudian yang percobaan ketiga, hubungan laju kalor konveksi dengan kenaikan suhu. Nah, kalau percobaan ketiga ini gelas kimianya sama apa beda? Sama. Kemudian volume airnya sama juga. Yang bedanya apa? Kenaikan suhunya. Ada yang berapa? 30, 50. Oke. Dari percobaan ini tadi, semakin besar kenaikan suhunya, maka lamanya waktu pemanasan seperti apa? Semakin lama. Oke. Jadi hubungan antara laju kalor konveksi dengan kenaikan suhu seperti apa? Sebanding. Oke, sip. Oke, sekarang kita penguatan tentang materi perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ini adalah proses perpindahan kalor yang diikuti oleh molekul zat perantaranya. Di mana besarnya laju kalor konveksi adalah Q per T sama dengan HA delta T. Q-nya adalah banyaknya kalor, satuannya Joule, T-nya waktu, selang waktunya, H-nya koefisien konveksi, kemudian A-nya luas penampang. Kalau yang tadi kan, kalau misalnya air yang di sini ini luas penampang yang bagian bawahnya yang kena api. Oke. Kemudian delta T-nya ini kenaikan suhunya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, sudah jelas lah. Oke, nah perpindahan kalor secara konveksi tadi contohnya ketika kita merebus apa? Merebus air. Iya, memasak air. Nah, ketika air ini dipanaskan, maka yang kena api duluan yang bagian mana, atas apa bawah? Bawah. Jadi ketika dipanaskan, air di bagian bawah panca ini akan lebih dahulu panas, sedangkan yang di bagian atasnya masih dingin. Nah, karena adanya perbedaan suhu antara air yang di atas dengan yang di bawah, maka akan terjadi rambatan kalor konveksi. Jadi, air di bagian bawah ini dia akan merambatkan kalor ke bagian atas karena yang di bawah ini kan dia kena api duluan, jadi ada energi di sini yang dia rambatkan ke bagian air yang di atas. Oke. Jadi, proses rambatan kalor diikuti oleh molekul zat perantaranya. Di sinilah yang disebut dengan perpindahan kalor secara konveksi. Molekul air di bagian bawah di sini tadi massa jenisnya kecil, maka dia akan lebih ringan. Karena lebih ringan, partikel yang di sini tadi dia akan naik ke atas. Nah, partikel yang di atas ini tadi kan dia jauh lebih besar daripada yang di bawah kan. Nah, maka yang partikel yang di atas ini tadi dia akan ke bawah. Dan seterusnya berputar seperti itu sampai nanti akhirnya airnya mendidih. Begitu perputarannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sekarang supaya lebih jelas, kemarin kan sudah kalian pelajari tentang perpindahan kalor secara konduksi, sekarang konveksi. Nah, sekarang kita membuat ilustrasi perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi supaya lebih mudah dipahami. Oke, silakan semuanya berdiri. Mejanya boleh dipinggirin dahulu. Oke, sekarang kita akan memerankan permainan tentang perpindahan kalor secara konduksi, itu minggu kemarin, dan konveksi yang untuk hari ini. Nah, supaya kalian mudah untuk memahaminya, nah kita memerankan peran, yang pertama dulu perpindahan kalor secara konduksi. Ini kita anggap sebagai energi. Kalian ibu anggap sebagai partikel. Partikel Alia, partikel Naila. Oke, ini tadi apa namanya? Energi. Oke, sekarang konduksi. Jadi kalau konduksi yang berpindah apanya? Energinya saja. Jadi nanti cuma spidolnya saja yang berpindah tanpa kalian melakukan perpindahan pergerakan. Oke, sekarang mulai dari
Alia, energinya berpindah, oke. Oke, partikel ibu. Jadi sudah jelas energi ini yang berpindah. Partikelnya diam apa bergerak? Diam. Oke. Sekarang kalian agak ini jaraknya agak lebaran. Boleh acak? Sana. Boleh Intan nih. Apa namanya? Energi. Oke, sekarang ini partikel Ilmi, silahkan menyerahkan energinya kepada partikel Intan, boleh. Partikel Intan menyerahkan energi. Oke, partikel Yusril menyerahkan ke partikel Naila dan selanjutnya partikel Naila menyerahkan ke partikel April. Oke, sampai di sini jelas lah. Ada yang beda lah antara konduksi sama konveksi? Beda. Kalau konduksi tadi partikelnya tetap diam. Kalau konveksi bergerak, berpindah. Jadi kaliannya bergerak-geraklah untuk menyerahkan energi. Oke, sampai sini jelas lah. Bedanya apa antara konduksi sama konveksi? Jelas, oke. Ini sebagai contoh soal, ada sebuah fluida dengan koefisien konveksi termal 0,01 kalori. Kemudian ini apa? Luas penampang apa simbolnya? Berapa? 0,01. A-nya ini satuannya cm persegi, harus diubah ke meter persegi dikali delta T. Delta T itu apa? T. Dari pembelajaran tadi, kesimpulannya apa? Ini tadi perpindahan kolom seperti apa? Ada yang masih ingat? Oh iya, bagus. Nah, jadi perpindahan kolom secara konveksi tadi adalah perpindahan kolom yang disertai perpindahan partikelnya. Oke, berarti yang ada di gambar ini tadi yang di awal tadi masih ingat Pak? Yang bulan panas tadi yang mana? Kenapa? Dari dua mana lebih panas? Karena dia karena dekat matahari. Oke. Untuk mengetahui apakah kalian sudah paham mengenai materi perpindahan kolom secara konveksi, maka sekarang silakan kalian mengerjakan soal evaluasi yang nanti akan ibu bagikan. Jadi di sini ada 3 buah soal dalam bentuk esai. Silakan kerjakan masing-masing. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, silahkan kumpul soal yang sudah kalian kerjakan ini. Oke, tadi sudah kalian kerjakan soal evaluasi. Nah, untuk minggu depan, jangan lupa pelajari perpindahan kalor secara radiasi. Jadi, perpindahan kalor itu kan ada 3, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi sama konveksi sudah, jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang radiasi. Sebelumnya, jaga kesehatan karena hari ini tadi Ibu lihat ada beberapa yang tidak masuk karena lagi sakit karena musimnya memang pancaroba ya. Jadi jaga kesehatan. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan karena tadi diawali dengan doa, maka alangkah baiknya juga ditutup atau diakhiri dengan doa. Oke. Tadi Naila yang sudah memimpin, sekarang silakan Yusril untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ya, Yusril silakan.
Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam